Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Nurul Hasanah dari kelas Ilmu Hukum 3D NIM 12020722580 akan menjelaskan ulang tentang materi kelompok 7 yang berjudul Berbagai Problematika dalam Perbankan dan Hukumnya. Yang pertama ada perbankan. Menurut Abdurrahman, perbankan atau banking pada umumnya adalah kegiatan dalam menjual belikan mata uang, surat efek, dan instrumen-instrumen lainnya yang dapat diperdagangkan. Penerimaan deposito untuk memudahkan penyimpanannya atau untuk mendapatkan bunga, perbuatan pemberian, pinjaman-pinjaman dengan tanpa barang-barang tanggungan, penggunaan uang yang ditempatkan atau diserahkan untuk disimpan. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Yang kedua ada bunga. Bunga adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan pokok tersebut berdasarkan tempo waktu yang diperhitungkan secara pasti di muka dan pada umumnya berdasarkan persentase. Dalam kegiatan perbankan sehari-hari ada dua macam bunga yang diberikan kepada nasabah. Yang pertama ada bunga simpanan. Bunga simpanan adalah bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Sebagai contoh, jasa giro, bunga tabungan, dan bunga deposito. Baik, yang pertama ada simpanan giro. Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, tanggal 10 November 1998 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahan buku. Yang kedua ada simpanan tabungan. Seperti halnya simpanan giro, simpanan tabungan juga mempunyai syarat-syarat tertentu bagi pemegangnya dan persyaratan masing-masing bank berbeda satu sama lain. Di samping persyaratan yang berbeda, tujuan nasabah menyimpan uang di rekening tabungan juga berbeda. Dengan demikian, sasaran bank dalam memasarkan produknya juga berbeda sesuai dengan sasarannya. Yang ketiga ada simpanan deposito. Simpanan deposito merupakan simpanan jenis ketiga yang dikeluarkan oleh bank, berbeda dengan dua jenis simpanan sebelumnya, di mana simpanan deposito mengandung unsur jangka waktu atau jatuh tempo lebih panjang dan tidak dapat ditarik setiap saat atau setiap hari. Penjelasan sebelumnya ada dua macam bunga. Yang pertama bunga simpanan, selanjutnya yang kedua ada bunga pinjaman. Bunga pinjaman adalah bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Sebagai contoh, bunga kredit. Yang ketiga ada deposito. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Yang ketiga ada deposito. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank. Deposito ada dua macam. Yang pertama, deposito mudharabah. Yang kedua, ada deposito full invest. Oke, yang pertama, deposito mudharabah. Deposito mudharabah ini adalah simpanan masyarakat yang disimpan kepada bank syariah, dapat berupa rupiah maupun valuta asing di mana penarikannya hanya dapat dilakukan berdasarkan jangka waktu yang telah ditetapkan dan disepakati antara nasabah dengan pihak bank syariah yang menggunakan prinsip syariah atau bagi hasil dengan akad mudharabah. Biasanya memiliki jangka waktu 1, 3, 6, atau 12 bulan. Yang kedua tadi ada deposito full invest. Deposito full invest yaitu simpanan yang diberikan oleh BRI kepada nasabah deposito perorangan dengan jangka waktu 6 dan 12 bulan. Baik, kemudian selanjutnya yang keempat, sistem pembiayaan. Menurut Kashmir, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan
itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Jenis-jenis pembiayaan dilihat dari tujuan penggunaan, antara lain, yang pertama adalah ada pembiayaan modal kerja. Menurut Ismail, modal kerja merupakan dana yang terikat dalam aset lancar perusahaan yang dibutuhkan untuk menjalankan aktivitas operasional perusahaan. Yang kedua ada pembiayaan investasi. Menurut Ismail, investasi merupakan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dalam menempatkan dana untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun. Yang ketiga ada pembiayaan konsumtif. Menurut Al-Arif, pembiayaan konsumtif adalah pemberian pinjaman dana yang bertujuan untuk membiayai kebutuhan konsumsi, baik itu pembiayaan untuk keperluan membeli rumah, kendaraan bermotor, pembiayaan pendidikan, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada yang kelima, bagi hasil. Bagi hasil menurut terminologi asing atau Inggris dikenal dengan profit sharing. Profit sharing dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Yang pertama ada prinsip bagi hasil. Yang kedua ada akad bagi hasil. Yang ketiga ada faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil. Faktor-faktor ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada faktor langsung dan faktor tidak langsung. Baiklah, mohon maaf apabila hasil presentasi saya kurang maksimal. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.